STY The History Maker ya. STY The History Maker akan menjadi judul konten kita kali ini. Kenalkan, gue Ajay, gue netizen yang suka ngomongin bola. Jadi gue hanya ingin flashback aja ya di video kali ini tentang perjalanan Sintayong selama totally 5 tahun ya, menukangi timnas Indonesia sejak Desember 2019, dimana dia dipecat dari timnas Korea Selatan karena gagal membawa Korsel lolos grup di Piala Dunia. Oke, perjalanan Sintayong dimulai ketika dia menukangi timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2022, dimana skuad yang dia bawa itu 50% skuad bekas Simon McManamy dulu, 50% dia taruh pemain muda di situ, pemain U23 kayak Witan, Rizky Ridho dan lain sebagainya. Dan secara hasil sebenarnya kurang terlalu baik ya, dimana lawan Thailand imbang 2-2 dan juga melawan UAE kalah 5-0 ya, kalah 5-0. Dan ya, itu menjadi poin perdana kita di kualifikasi Piala Dunia saat itu. Saat itu memang Sintayong diharapkan sekali untuk membangkitkan timnas yang lagi terpuruk-terpuruknya. Namun dengan hasil itu, ekspektasi kita ya tidak meningkat ya. Optimisme kita waktu itu belum muncul karena kita kan dibantai UAE. Tapi saat itu Sintayong kan belum Sintayong tidak di bench ketika kita dibantai UAE. Kemudian di pertandingan lawan Vietnam, di pertandingan terakhir juga kita kalah 4-0. Di saat itu optimisme terhadap Sintayong belum muncul ya. Optimisme terhadap Sintayong itu mulai muncul ketika kita datang ke Piala AFF 2020 yang diundur ke Desember 2021, dimana ketika itu Sintayong bisa dibilang benar-benar pure menggunakan pemain pilihannya dia. Jadi bukan lagi peninggalan dari Simon McManamy, tapi benar-benar pure semuanya adalah pilihan dia ya. Semuanya adalah pilihan dia, dan ketika itu tidak ada yang menyangka kalau Sintayong akan bisa membawa tim ini ke final. Tidak ada yang menyangka. Gue sendiri pun pesimis sebenarnya dengan tim ini, karena tim ini sangat muda. Rata-rata usianya cuma 23 tahun di Piala AFF saat itu. Ditambah kita masuk grup yang cukup berat. Ada Vietnam, Malaysia, Laos, Kamboja kalau nggak salah. Kamboja juga waktu itu lagi berkembang-berkembangnya ya. Dan gue yakin kalian pasti setuju sama gue. Kalian pasti setuju sama gue bahwa titik balik akhirnya kita mulai percaya terhadap Sintayong, titik balik dimana kita mulai optimis terhadap Sintayong adalah ketika kita menang 4-1 menghadapi Malaysia di pertandingan penentuan kelolosan grup di saat itu. Gue yakin teman-teman juga mulai optimis sama Sintayong di titik itu. Gue yakin sekali. Karena di saat itu Malaysia sedikit diunggulkan ya, karena pemain mereka rata-rata senior semua. Ditambah juga mereka mengalahkan kita 2 kali sebelumnya. Jadi Malaysia ibaratnya difavoritkan sebenarnya di saat itu menghadapi Indonesia. Tapi Indonesia datang melawan Indonesia datang melawan Malaysia di saat itu dengan percaya diri tinggi, karena waktu itu berhasil menahan imbang Vietnam. Yang saat itu lagi gila-gilanya Vietnam kan. Dan kita menang 4-1 yang membuat kita lolos, bukan hanya lolos. Kita lolos sebagai juara grup mengalahkan Vietnam karena menang selisih gol. Ini kan prestasi yang tidak terbayangkan sebenarnya sebelumnya ya. Titik baliknya ada di sana, dan kita mengalahkan Singapura di semifinal, dan juga akhirnya kita lolos ke final. Meskipun akhirnya memang kita masih kalah kelas dari Thailand, kita kalah dengan agregat 6-2 dari Thailand di final, tapi it's okay.
semua optimisme itu mulai muncul di titik itu ya. Optimisme itu muncul di titik itu. Dan at the end kemudian kita ke Piala Dunia, bukan Piala Dunia, Piala Asia ronde 1. Piala Asia ronde 1 di mana kita menang dengan agregat 5-1 dari Chinese Taipei. Ya, kemudian kita lolos ke round 2 kualifikasi Piala Asia. Di mana di round 2 di kualifikasi Piala Asia kita satu grup dengan Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Waktu itu juga Indonesia tidak diunggulkan untuk lolos. Kenapa? Karena ada Yordania dan Kuwait yang selalu jadi langganan ke Piala Asia. Indonesia kan tidak pernah lolos langsung ke Piala Asia. 2007 pun ketika kita main di Piala Asia kita jadi tuan rumah. Tidak ada yang menjagokan Indonesia sama sekali. Apalagi Indonesia saat itu membawa pemain ya seadanya aja. Pemain lokal plus saat itu ditambah Mark Klok yang dinaturalisasi ya. Mark Klok yang dinaturalisasi. History maker. Ini benar-benar history maker, di mana di pertandingan awal bisa gue bilang ini pertandingan yang menentukan sekali sebenarnya menghadapi tuan rumah Kuwait. Secara mengejutkan kita menang dengan skor 2-1 atas Kuwait, di mana saat itu STY bereksperimen luar biasa ya, di mana dia menurunkan Rahmat Irianto di bek kanan bukan Asnawi. Saat itu Asnawi udah ada ya sebenarnya, tapi Rahmat Irianto ditaruh di kanan. Dan Rahmat Irianto menjadi man of the match di saat itu dengan 1 gol 1 assist. Dimana kita menang 2-1 dan itu benar-benar membuat optimisme kita terhadap Sintayong menjadi luar biasa. Sintayong dikumandangkan di mana-mana ketika kita menang lawan Kuwait. Kemudian di pertandingan ketiga kita kan kalah 0-1 lawan Yordania di pertandingan kedua. Kita menang 7-0 menghadapi Nepal yang sebenarnya seharusnya Indonesia dan Nepal ini kan harusnya satu level ya. Seharusnya di saat itu Indonesia Nepal itu harusnya selevel karena peringkat FIFA kita nggak terlalu jauh. Indonesia Nepal ini nggak terlalu jauh peringkat FIFA-nya. Tapi entah kenapa Indonesia tiba-tiba bermain 2 level lebih baik dibanding Nepal dan kita menang 7-0 dan memastikan tiket ke Piala Asia yang sudah kita rindu-rindukan. History maker. Bukan hanya itu. Setelah itu banyak pertandingan uji coba yang dilakukan ya, menghadapi Curacao, menghadapi Burundi dan lain sebagainya. Kita tidak pernah kalah di FIFA Matchday pertandingan persahabatan di 2022. Kan 2023 ya. 2023 kita cuma kalah dari Argentina. Hanya tim peringkat 1 FIFA yang bisa mengalahkan kita di pertandingan persahabatan era Sintayong. Di GBK ya. Di GBK atau di rumah sendiri itu kita tidak pernah kalah sama sekali di FIFA Matchday kecuali Argentina. Hanya Argentina yang bisa mengalahkan kita. Itu tidak dengan banyak pemain naturalisasi. Tidak dengan banyak pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi waktu itu yang ada cuma Jordi Amat dan Elkan Bagot. Dan Mark Klok ya, 3 berarti. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Mark Klok. Cuma 3. Tapi dia menyulap benar-benar tim ini menjadi tim yang cukup ditakutkan di level 100-an FIFA ya. Menjadi tim yang cukup ditakuti. Bahkan melawan Argentina kita bisa melawan. Ini memunculkan optimisme yang sangat tinggi di mana-mana. Bahkan di Piala AFF berikutnya di tahun 2022 Indonesia tiba-tiba difavoritkan menjadi juara. Tapi sayangnya Indonesia kalah dari Vietnam di semifinal.
dengan agregat 2-0 ya. Itu sangat disayangkan sih AFF 2022 itu, karena kita tampil dengan kekuatan terbaik, ada Klok, ada Jordi Amat dan segala macamnya. Kita juga bisa dibilang bermainnya juga bisa dibilang pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang sudah lama dengan Sintayong. Tapi entah kenapa Witan, Egy tidak perform, Klok juga under, Jordi Amat waktu itu debut ya. Jordi Amat juga sosok aja. Yang sangat disayangkan tuh Witan dan Egy sih. Witan dan Egy kan waktu itu lagi peak-peaknya ya, lagi bagus-bagusnya di era Sintayong. Tapi di Piala AFF itu ngedrop parah. Jadi sangat disayangkan di saat itu. Dan di situ juga muncul nama baru Dendi Sulistiawan di timnas, yang di tahun 2023 dia benar-benar sangat terpakai ya. Dendi Sulistiawan, bisa dibilang titik balik Dendi Sulistiawan tidak dipakai lagi itu ketika Piala Asia, dia sudah tidak digunakan lagi ya. Oke, 2023 kita melawan Argentina. Kita kalah dengan skor 0-2, tapi kita mainnya sangat bagus. Waktu itu sudah ditambah 2 pemain naturalisasi tapi muda ya, Ivar Jenner dan juga Rafael Strijk. Waktu itu sudah ditambah 2 pemain itu, dan Jenner, Strijk juga mainnya lumayan ya di debutnya. Apalagi Strijk banyak sekali dipuji, pemainnya bekerja keras bisa dibilang Strijk, dimana bisa dibilang ini adalah persiapan untuk, karena kita waktu itu udah dipastikan lolos ke Piala Asia ya. Waktu itu sudah dipastikan lolos ke Piala Asia, dan itu adalah persiapan untuk ke Piala Asia. Oke. Kemudian kualifikasi Piala Dunia di tahun 2023 Maret kalau nggak salah dimulainya ya. Apa gue lupa ya. 2023 Maret nih kalau nggak salah mulainya. Kita kan mulai dari round 1 ya kan. Kita mulai dari round 1 dimana kita berhasil mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0 ya. Tentu saja karena kita saat itu juga udah diperkuat banyak pemain bagus ya. Jordi Amat udah ada, Sandy Walsh sudah ada, Shane Patinama juga udah ada, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah 2023 Maret kalau gua nggak salah nginget ya. Kemudian kita lolos ke round 2 tentu saja, dimana kita berhadapan di satu grup dengan Irak, Vietnam, kemudian Filipina. Irak, Vietnam, dan Filipina. Tapi lagi-lagi start buruk ya dari Sintayong di kualifikasi Piala Dunia ini, dimana kita kalah telak 5-1. Kita waktu itu sebenarnya nada optimisnya dengan Sintayong itu udah sangat tinggi ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba kita kalah 5-1 dari Irak, dan juga hanya mendapat 1 poin di kandang Filipina. Padahal kita saat itu berharap dapat 4 poin ya. Imbang lawan Irak dan juga 3 poin dari Filipina. Jadi saat itu nada pesimis terhadap Sintayong ini mulai terasa di saat itu. Ya. Kemudian setelah itu 2023 selesai, kita ke 2024. 2024 adalah tahun tersibuknya Sintayong. Bisa gue bilang adalah tahun tersibuknya Sintayong. Kenapa? Karena timnas Indonesia jadwalnya sangat padat di tahun 2024. Dimana kita memulai tahun 2024 dengan Piala Asia, karena kita lolos ya. The history maker. Sintayong adalah satu-satunya pelatih di 20 tahun terakhir yang membawa timnas Indonesia ke Piala Asia. The history maker. Kita bermain di Piala Asia dengan skuad yang sangat muda. 23,9 tahun rata-rata umurnya. Sangat muda. Dimana sebenarnya pemain yang diandalkan pemain-pemain yang udah lama di timnas ya. Tapi muda sekali gitu pemain-pemain ini. Marcelino masih 19 tahun waktu itu. Kemudian 20 tahun ya, 19 atau 20 tahun gue lupa. 19 tahun kalau enggak. Pertama Arhan masih 22 tahun, Asnawi masih 24 tahun. Jadi sangat muda skuad ini. Ivar Jenner masih 20 tahun. Rafael Strijk juga masih 20 tahun. Justin Hubner dan sebagainya. Kita datang dengan skuad yang sangat muda, dan ini adalah debut Justin Hubner di kompetisi resmi. Ini adalah debut Justin Hubner di kompetisi resmi.
Dan di situ timnas Indonesia sebenarnya bermainnya sosok aja sebenarnya di Piala Asia. I'm so sorry ya, banyak yang bilang impresif, tapi untuk gue agak sosok aja sebenarnya di Piala Asia. Kita bisa dibilang kalah 3-1 lawan Jepang, kita kalah 3-1 lawan Irak, lawan Vietnam kita menang 1-0 lewat penalti. Tidak terlalu impresif tapi tidak jelek. Dan ini memunculkan optimisme lagi kan, karena kita lolos ke 16 besar. Kita lolos ke 16 besar, history maker. Sintayong will make history. Sintayong membuat banyak sejarah untuk timnas. Kita lolos ke 16 besar dan menghadapi Australia, ya kita memang diprediksikan akan dibantai dan memang kalah 4-0. It happen ya dengan skuad semuda ini. Dan poin positif di Piala Asia ini adalah dengan skuad muda kita mainnya luar biasa, bukan kayak skuad muda passingnya enak dilihat. Ya kan, kalian kalau nonton Piala Asia kan meskipun kita banyak kalahnya, passing enak dilihat, kemudian pemain tuh nggak takutan gitu ya. Kemudian yang terutama itu yang paling kelihatan adalah kita nggak pernah main long ball. Fisik terjaga 90 menit. Dimana kita yang diprediksi akan dibantai di Piala Asia, ternyata kita lolos ke 16 besar. Menyamai prestasi Thailand. Thailand juga lolos ke 16 besar kan. Itu benar-benar membuat publik sepak bola sangat mencintai Sintayong, the history maker. Kemudian di bulan Maret datang 4 pemain ya. 4 pemain baru, Nathan Joaon, Jai Idjes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun di bulan Maret, dimana kita akan menghadapi Vietnam 2 kali. Ini akan menjadi laga-laga penentuan apakah kita bisa lolos ke kualifikasi round 3 atau tidak. Di GBK kita menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Fikri, dan di Vietnam kita menang 0-3 di Vietnam. Ini menjadi kemenangan perdana di Vietnam setelah sekian lama. The history maker. Tapi kemenangan ini tuh udah diprediksi karena memang timnas kita saat itu udah tergolong mewah lah untuk ukuran ASEAN, karena ada pemain Venezia, ada pemain Eredivisie, Ragnar kan di Eredivisie, Tom Haye kan Eredivisie. Skuad kita udah tergolong mewah, jadi kalau misalkan tidak menang agak keterlaluan gitu kan. Kemudian menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni. Menghadapi Irak kita kalah 0-2 ya, kalah 0-2, tapi main kita luar biasa menghadapi Irak. Kita hanya kalah dari blunder sendiri, penalti dan juga kesalahan Hernando Ari. Jadi tidak dari open play kalahnya. Kita bermain luar biasa, menciptakan banyak peluang, banyak sekali peluang. Sayang sekali Rafael Strike dan Shane Patinama tidak bisa mengkonversi peluang besarnya menjadi gol. Sayang sekali. Dan di pertandingan penentu menghadapi Filipina, kita menang dengan, sebenarnya menangnya kurang meyakinkan ya menghadapi Filipina. Tapi memang kelihatan di pertandingan lawan Filipina kita membuang banyak sekali peluang. Harusnya kita bisa menang lebih dari 2-0. Kita kan waktu menang 2-0. Kita hanya menang 2-0. Waktu itu juga sudah diperkuat oleh pemain tambahan lainnya, yaitu Calvin Verdong. Dan kita untungnya karena meskipun kita hanya menang 2-0, kita memastikan diri lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. History maker. The history maker. Itu adalah kali pertama timnas Indonesia lolos ke round 3 sepanjang sejarah. Sintayong the history maker. Kemudian di ujung-ujung kepala latihannya Sintayong di bulan September, kita datang, padahal waktu itu Indonesia diprediksi akan dibantai di round 3 karena grupnya luar biasa sulit. Australia, Jepang, Saudi, Bahrain, Cina, semuanya sudah berpengalaman di round 3. Hanya Indonesia yang debutan.
Semua menyangka Indonesia akan dibantai. Semua menyangka Indonesia itu akan menjadi juru kunci dan bulan-bulanan. Tapi di pertandingan pertama di bulan September di kandang Arab Saudi, kita nyaris menang. Kita bermain imbang 1-1 menghadapi Arab Saudi, di mana di babak pertama kita mainnya luar biasa, di babak kedua kita menurun. Di babak pertama kita yang banyak peluang, di babak kedua Arab yang banyak peluang. Dan Martin Paes menggagalkan penalti dari Salim Al-Dawzahari. Itu adalah debut seorang Martin Paes ya. Debut seorang Martin Paes di timnas Indonesia. Bukan hanya itu, Indonesia juga berhasil menahan imbang Australia di pertandingan berikutnya. Jadi kita dapat 2 poin dari 2 tim raksasa. The history maker. Itu adalah histori tersendiri untuk timnas, dimana itu menjadi poin pertama kita di round 3. Itu juga menjadi poin pertama kita menghadapi Australia. Jadi Sintayong udah banyak sekali memberikan banyak hal ya. Kemudian di ini gue bahasnya timnas senior dulu ya. Jadi timnas umurnya entar dulu ya. Ini timnas senior, kemudian di Oktober. Nah, disinilah titik baliknya Sintayong terjadi. Pertandingan melawan Bahrain, kita imbang dengan skor 2-2 yang harusnya kita menang ya, tapi ya kita tahu sendiri ada kontroversi di situ. Di situ dikabarkan oleh ya sumber PSSI bahwa di situ ruang ganti Sintayong dan juga pemain katanya udah mulai goyang ya. Di situ awal goyangnya. Awal goyangnya tuh ketika kita imbang lawan Bahrain, dan melawan Cina efek besarnya. Menghadapi Cina kita secara mengejutkan kalah dengan skor 2-1. Dan yang itu membuat kita posisinya jadi sulit ya. Kita yang awalnya diunggulkan menang lawan Cina, kita posisinya jadi sulit. Kita jadi juru kunci. Di situ udah mulai banyak spekulasi bahwa Sintayong akan out, akan dipecat. Kemudian dia masih dipertahankan. Kemudian November kita kalah telak 0-4 dari Jepang, yang membuat posisi Sintayong makin sulit. Tapi untungnya di pertandingan berikutnya lawan Arab kita menang dengan skor 2-0. Kita menang dengan skor 2-0. Jadi waktu itu nada optimisme terhadap Sintayong mulai kembali muncul. Tapi sayangnya di Piala AFF kemarin, karena Sintayong banyak menurunkan pemain muda, dan untuk gue nggak ada alasan sebenarnya mau turun pemain muda, mau turun pemain senior. Harusnya still perform ya, tetap perform gitu. Jadi, dan permainan timnas Indonesia sangat mengecewakan di Piala AFF kemarin. I'm so sorry, sangat mengecewakan. Dan itu membuat nada pesimis terhadap Sintayong kembali muncul. Stay out kembali muncul. Dan akhirnya sampailah ke titik ini di mana Sintayong dipecat. Gue selalu bilang bahwa ini untuk gue kecepetan ya, Sintayong dipecat. Karena masih ada 4 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia yang harus diselesaikan oleh beliau. Kalau ini di reset di tengah jalan, ini sangat gambling jatuhnya ya, karena kan harus meriset lagi dari awal. Dan meriset itu nggak bisa lu seminggu 2 minggu meriset sebuah tim, kan nggak bisa secepat itu gitu. Di story maker, di usia umur dimana Sintayong juga memegang beberapa kali U23 ya, dimana di Piala AFF U23 Sintayong hampir aja menjadi juara. Itu mungkin bisa jadi satu-satunya trofi yang bisa dimenangkan oleh Sintayong ya. Di Piala AFF U23 sayangnya kita kalah adu penalti dari Vietnam. Sayang sekali ya, sayang sekali. Dimana waktu itu sebenarnya kita bermain luar biasa, Ramadan Sananta bermain luar biasa di Piala AFF itu. Dan yang paling tidak akan bisa kita lupakan adalah Piala Asia U23, di mana dari babak kualifikasinya aja kita bermainnya sangat impresif.
menang 9-0 lawan Chinese Taipei, menang 2-0 lawan Turkmenistan di kualifikasi. Datang ke Piala Asia U23, satu grup dengan Australia, Qatar, dan juga Yordania. Kita kalah di pertandingan pertama, kalahnya pun karena dicurangi wasit dengan skor 2-0. Tapi di pertandingan kedua, kita secara mengejutkan menang 1-0 lawan Australia dan menang 4-1 lawan Yordania. Di saat itu Sintayong bahkan sudah menargetkan tim ini lolos ke semifinal. Dia sudah pede dengan tim ini. Gimana kita nge-shock di saat itu, ya kan? Padahal timnas itu masuk ke grup neraka di saat itu. Qatar, Yordania, Australia itu di atas kita tiga-tiganya. Kita lolos sebagai runner up. Sayang sekali tapi ya sebagai runner up. Kalau aja kita nggak dicorangnya wasit lawan Qatar, kita bisa jadi juara grup loh. Keren gitu. Dan menghadapi negara asalnya Sintayong, Korea Selatan, kita berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti dan meloloskan timnas Indonesia ke semifinal dan berpeluang untuk main di Olimpiade. Hampir aja sejarah luar biasa itu akan ditorehkan oleh Sintayong. Lolos Piala Asia U23 aja udah sebuah prestasi untuk Sintayong. The history maker, karena kita pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 di eranya Sintayong. The history maker. Dan kita juga menjadi debutan pertama yang lolos langsung ke semifinal. Menjadi debutan pertama yang lolos langsung ke semifinal. The history maker. Dan kita menjadi debutan satu-satunya. Kalau kita lolos ke Olimpiade, andai aja gitu ya, kita akan jadi debutan satu-satunya loh di dunia yang lolos ke Olimpiade. The history maker. Nyaris saja history itu akan diciptakan oleh Sintayong. Tapi sayang di pertandingan terakhir lawan Uzbek kita kalah di semifinal. Kemudian lawan Irak di pertandingan penentuan Olimpiade kita juga kalah dengan skor 2-1. Aduh, itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan, kenapa? Karena kita mainnya luar biasa, tapi ada blunder dari Justin Hubner yang membuat kita gagal ke Olimpiade. Dan di pertandingan lawan Guinea, kita juga bisa dibilang tidak beruntung karena kita kalah lewat penalti dari Guinea dengan skor 1-0. Hampir aja sejarah itu akan ditorehkan oleh Sintayong. Di Piala Asia U23 itu tahu nggak, nobar di mana-mana. Nobar sambil nyanyi-nyanyi, sambil apa. Sintayong dieluk-elukan di mana-mana. The history maker. Emang this guy ini luar biasa ya. Sejarahnya nggak berhenti-berhenti sejak tahun 2022 gue hitungnya ya. Sejak kita menang lawan Malaysia di 2021 akhir. Seolah-olah tidak berhenti dia menciptakan sejarah. Seolah-olah nggak berhenti dia mendapatkan hasil positif. Sampai at the end, titik baliknya adalah menghadapi Bahrain kemarin. Ketika kita imbang 2-2, itu adalah titik balik seorang Sintayong. Di mana nada pesimis dan Sintayong out itu mulai bergema di mana-mana di saat itu. Tapi di balik bisa dibilang 2 bulan terakhirnya ini yang sangat berantakan bisa dibilang untuk Sintayong. 3 tahun sebelumnya, sejak tahun 2021 akhir, itu adalah sejarah yang tidak akan terlupakan oleh timnas Indonesia. Sintayong the history maker. Sekarang tugas pelatih baru hanya tinggal melanjutkan. Sintayong Pak Erick Thohir sudah percaya kepada Patrick Kluivert. Semoga Patrick Kluivert memberikan yang terbaik ya. Memberikan 200% dibanding Sintayong. Gue berharap itu. Sintayong the history maker.